Suchen berkata, selanjutnya aku akan memberimu sesuatu yang berbeda untuk dimakan. Dalam hati Duania berkata, lupakan saja, lagi pula aku sudah mempertimbangkan hal ini sebelum datang. Sambil memegang HP, Suchen berkata, aku melakukan ini bukan untuk mengintip, tapi untuk mencegahmu melakukan hal yang tidak baik. Duanya yang baru saja selesai mengganti pakaian berkata, Suchen, bukankah baju ini terlalu kecil? Suchen berkata, tidak kekecilan, itu cocok untukmu. Duanya berkata, benarkah? Dan diperlihatkan ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Suchen. Dia berkata, tolong Suchen, buka pintunya. Suchen, keluarlah, selamatkan aku. Gokiang berkata, Suchen, jika kau tidak segera keluar, aku akan mendobrak pintunya. Duannya berkata, kita tidak boleh membuka pintunya. Orang-orang itu sudah memakan Lina. Jika kita membuka pintu, kita juga akan dalam bahaya, Suchen. Suchen pun bertanya, maksudmu mereka memakan seseorang? Dan Suchen pun membuka pintunya sambil berkata, jangan buru-buru mendobrak pintu, karena akan merepotkan jika itu rusak. Dan Sokian yang ada di sana pun berkata, Suchen, tolong selamatkan aku. Dan diperlihatkan salah satu dari mereka yang bersembunyi sambil memegang pisau. Dia pun menyerang Suchen sambil berkata, matilah kau. Suchen pun berhasil menangkap tangan pria tersebut, dan dia pun langsung menancapkan pisau ke leher pria tersebut hingga pria itu pun mati. Melihat hal itu, Gokian dan anak buahnya pun sangat terkejut. Sokian yang ada di sana pun berkata, lepaskan aku. Dia pun sambil berlari ke arah Suchen. Dia berkata, Suchen, selamatkan aku. Suchen pun langsung menangkap leher Sokian. Dia berkata, setelah kau memakan daging manusia, tubuhmu akan bermutasi, dan taring akan tumbuh di mulutmu. Sekarang kau bukan manusia lagi. Mendengar hal itu, Sokian pun tertawa sambil berkata, ini adalah akhir dari dunia. Apa masalahnya jika kita memakan manusia selama kita bisa bertahan hidup? Dan aku pun tidak sabar untuk mencicipimu, Suchen. Mendengar hal itu, Suchen pun sangat kesal. Dia pun menendang Sokian sampai tubuhnya terhempas keluar gedung. Sambil bergelantungan, Sokian berkata, Suchen, aku tidak akan melepaskanmu. Sialan, panas. Gokiang pun berkata, jangan beri dia kesempatan untuk mengeluarkan pistolnya. Ayo serang bersamaan. Melihat hal itu, Suchen pun berkata, apa aku perlu membuang peluruku untuk kalian? Salah satu pria di sana pun meloncat sambil menyerang Suchen, dan dia pun berkata, dasar anak muda, jangan terlalu meremehkanku. Melihat hal itu, Suchen pun langsung menembak pria tersebut sambil berkata, tapi aku suka membuang peluru. Pria gondrong berkata, berpencar. Kami tidak hanya lebih kuat sekarang, tapi respon dan kecepatan kami juga meningkat. Kau tidak akan pernah bisa memukul kami sekarang. Dan diperlihatkan pria gondrong pun ingin menyerang Suchen dari arah atas. Menyadari hal itu, Suchen pun menangkap kepala pria gondrong tersebut dan menghantamkannya ke lantai. Dan Suchen berkata, apakah sudah selesai berbicara? Dan pria botak yang ada di sana ingin menyerang Suchen dengan pisau. Dan Suchen pun berhasil merebut pisau tersebut. Dan dengan cepat dia pun menebas leher pria botak tersebut. Gokiang yang melihat itu, dia pun sangat marah. Dan dia pun ingin menyerang Suchen dengan tinjunya. Dan Suchen pun menangkap leher Gokiang dan menghempaskannya ke dinding. Sambil mematahkan leher Gokiang, Suchen pun menatap ke arah Sokian yang telah berevolusi. Suchen berkata, Sokian, dia bermutasi begitu cepat. Sepertinya kekuatannya cukup besar. Sambil menatap sinis Sokian yang telah bermutasi, Suchen berkata, karena kau tidak menghilang, aku akan membunuhmu lagi. Lagi dan lagi. Melihat hal itu, Duannya berkata, Suchen luar biasa. Dia mengalahkan seluruh geng Gokiang sendirian. Aku harus memikirkan cara untuk membantu Suchen. Jika aku ingin tetap berada di sisinya, aku tidak boleh jadi beban. Biarkan aku membantumu mengalahkan monster itu. Suchen berkata, kau ingin membantuku? Kau tidak takut? Itu bagus, tapi kau hanya akan membuatku tidak fokus. Sambil melihat tubuhnya, Duannya berkata, bagaimana bisa? Sambil meraung, monster itu pun menyerang ke arah Suchen. Dan diperlihatkan Suchen yang terkena serangan, hingga bajunya pun sobek. Melihat hal itu, Duannya pun berteriak, Suchen, apa kau baik-baik saja? Nah, sebelum serangan itu mengenai Suchen pun berhasil mengaktifkan mode berserker. Itu membuat tubuhnya tahan akan serangan apapun. Dan monster tersebut pun merubah serangannya, dia pun menyerang dari belakang.
dan menggigit pundak Suchen. Sambil tertawa, Suchen berkata, "Tidak bisa menggigit. Apa taringmu itu hanya untuk hiasan? Sekarang giliranku untuk menyerang." Dan diperlihatkan Suchen yang berhasil menangkap tangan monster tersebut. Suchen berkata, "Apa kau siap?" Dan seketika tangan dari monster tersebut pun putus. Suchen berkata, "Aku sudah berencana membuatmu lebih menderita seperti kiamat, disiksa perlahan-lahan sampai mati. Tapi sekarang aku harus membunuhmu lebih cepat." Dan diperlihatkan monster tersebut memakan mayat yang telah bermutasi. Setelah memakan mayat tersebut, tangan monster itu pun berhasil pulih. Melihat hal itu, Suchen pun berkata, "Oh, kau bisa beregenerasi ya?" Melihat hal itu, duanya pun sangat terkejut. Dia berkata, "Bah, bagaimana mungkin tangannya bisa tumbuh kembali?" Sambil tertawa, Suchen berkata, "Bagus, bagus sekali. Jika kau bisa beregenerasi, itu berarti kau tidak mudah dibunuh. Itu berarti aku bisa merobekmu berkali-kali." Dengan kecepatan kilat, seketika Suchen berada di belakang monster tersebut. "Biar kulihat berapa kali tubuhmu bisa beregenerasi. Mari kita mulai dengan tangan kiri." Dan Suchen pun menarik tangan monster tersebut sampai putus. Berikutnya tangan kanan. Berikutnya ekor dan kedua kakimu. Dan ekor kakinya pun semuanya putus. Sambil tersenyum, Suchen berkata, "Ini baru ronde pertama. Apa kau siap? Ronde kedua akan segera dimulai. Ronde ketiga, ronde kelima, ronde keenam, ronde ke-8. Tidak hanya anggota tubuh, bahkan mata dan lidahmu pun bisa beregenerasi. Ronde ke-16, organ dalammu juga bisa beregenerasi. Sepertinya semuanya bisa beregenerasi kecuali kepala ya. Tetapi kenapa tidak bisa beregenerasi saat ronde ke-21? Aku berencana untuk mencungkil matanya. Tapi biarlah, bagaimanapun juga aku bukan iblis." Melihat hal itu, duannya pun sangat terkejut. Dia pun berkata, "Suchen, apa kau baik-baik saja? Kau tidak tertular kan?" Sambil melirik ke arah duannya, Suchen berkata, "Apa kau siap?" Duannya bertanya, "Siap untuk apa?" Sambil memeluk duannya, Suchen berkata, "Aku sangat hebat tadi. Bukankah seharusnya kau memberiku hadiah?"